Selamat siang. Kita akan membuat trip dari Malang kota ke Pemandian Dewi Sri. Pemandian Dewi Sri itu pemandian yang terletak di Pasar Buah dan Sayuran Mantung. Ini kita diawali dari, karena seharusnya lewat Poros untuk ke arah Kota Batunya. Cuman biasanya kalau hari Minggu itu jalur Poros Malang Batu itu padat karena banyak wisatawan dari luar Malang yang lewat situ. Kita akan buat jalur alternatif dari Kota Ndau, ya, dari Kecamatan Ndau itu Sengkaling, tempat rekreasi Sengkaling. Kalau dari arah Malang Kota, setelah pemandian rekreasi Sengkaling ada lampu merah sebelum Polsek Ndau, itu belok kiri. Nah ini mengarah ke Desa Sumber Sekar. Nih kita buat trip lagi, pokoknya jalan alternatif lah. Kalau jalan Poros sudah biasa dan banyak yang tahu. Kita buat jalur alternatif saja. Di samping jalannya bisa lebih cepat, juga jalur tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat. Ini kalau orang bilang ini perapatan Semanding ini namanya. Nah kita menuju ke Desa Sumber Sekar. Oke, kita lewati semua nanti. Banyak tempat wisata kita lewati. Satu, misalnya Eco Green Park, BNS, Jatim Park 2, Jatim Park 1, terus yang jelas Kota Batu nanti kita lewati. Kita jalan. Ini ada rumah makan fenomenal nih. Kelihatan dari luar sepi tapi ramai itu. Tapi di dalamnya ramai itu. Kalau dari luar sih kayaknya sepi. Oke, kita lanjut ke Desa Sumber Sekar arahnya ya. Oke. Nah ini pertigaan Desa Sumber Sekar ya ini. Kita akan melewati pertigaan Desa Sumber Sekar. Nah, belok kanan ya. Jangan lurus. Kalau lurus keprecet. Kalau orang-orang tua tahu sejarahnya Precet itu tempat apa ya. Tapi kalau anak muda nggak tahu, nggak usah kita bahas itu. Kita bahas trip kita aja ya. Ini kita melewati Desa Sumber Sekar. Setelah itu habis ini kita nanti akan menuju ke Prolimannya Junrejo. Prolimannya Junrejo. Junrejo itu sudah masuk ke Kabupaten Batu. Sudah bukan lagi Kabupaten Malang. Kalau ini sih Desa Sumber Sekar masih Kabupaten Malang ya. Nah di depan itu nanti ada perbatasannya. Oke. Ini kita mau masuk Proliman Junrejo. Proliman itu persimpangan 5. Orang sini bilangnya Proliman. Nah ini jadi kita melewati Proliman, terus nanti di depan, oh itu ada rambunya tuh. Simpang 5 ya, ada lampu dari DLAJR Simpang 5. Sekarang kita akan ambil jalur kiri, jangan ambil jalur kanan. Kalau nanti ambil jalur kanan itu balik ke Malang. Kalau tidak bisa ke Jalan Poros. Kalau Jalan Poros pasti rame. Nanti bisa dicek di Google, pasti merah di sana. Tapi kalau di sini sih enggak enak jalurnya, jalannya lebar. Tidak semua orang tahu juga sih jalur ini, cuman orang-orang tertentu yang tahu. Jalannya enak lebar, anti macet bro. Nah ini paling ada mobil 1-2 itu pun mungkin warga-warga sekitar saja sih. Nih habis ini kita akan melewati Eco Green Park ya. Eco Green Park ya tempat wisata juga terkenal di Malang, biarpun baru tapi udah terkenal. Nah ini kenapa banyak orang-orang sepedaan di sini, karena ya memang jalurnya sepi. Terus tanjakannya juga tidak terlalu curam juga, santai lewat sini pokoknya. Nah ini kita mau masuki, ini udah masuk Kota Tik Batu. Ini sudah masuk Kota Tik Batu. Ya ini, nah di depan ini habis ini kanan jalan kalau nggak salah itu Eco Green Park. Nah 300 meter lagi tuh katanya Predator Fun Park.
nggak tahu ganti lagi. Dulu Eco Green Park, sekarang Panprak, nggak tahu lah. Yang penting Kota Batu itu terkenal dengan banyak banget lah wisatanya. Nah ini sebentar lagi kita akan masuk, tidak masuk ke Eco Green Park ya, melewati. Tuh tulisannya welcome. Wih, pom bensin gede banget, punya siapa ini? Wih, gede pol ya. Nah ini welcome Predator Panprak. Oh yaitu Panpraknya. Nah, Panpraknya yaitu. Jadi banyak, nanti kita banyak melewati wisata lah, termasuk jadi jalur alternatif ini sangat recommended banget. Kalau yang dari kota Malang atau dari kota Surabaya, kalau menemukan kemacetan di jalur poros, mending ambil alternatif jalur ini. Kita sekarang akan menuju ke Kota Batu, tapi nanti masih banyak melewati wisata-wisata terkenal. Oke. Nah ini pertigaan juga, ini jalur alternatif juga ke kiri, tapi nanti ini akan lewat Dressel. Kalau mau ke Coban Rais itu belok sana. Nah kalau mau ke Coban Rais itu belok sana. Nah kita sekarang, nah itu Malang ada di bawah, kita berada di ketinggian ini sudah. Oke. Nih di kanan ini rumah sakit Baptis, ini rumah sakit tua ya. Ini rumah sakit tua ini di Malang. Mungkin bisa jadi peninggalan Belanda itu, rumah sakit itu. Nah ini kita melewati Batu Night Spectacular, atau yang disingkat dan terkenal itu BNS. Nah di kanan jalan ini BNS, tapi kalau siang sih sepi, karena BNS itu permainan malam banyaknya. Jadi kalau sekarang sepi. Ini BNS, terus yang di depan ini adalah ya kuliner lah, banyak kafe. Batu kafenya sak bajak. Jadi ini kita melewati BNS. Jadi banyak nanti rute kita yang kita tempat wisata yang kita lewati, biarpun ini jalur alternatif. Oh BNS bro, keren bro, tapi tutup masih. Bukanya kalau nggak salah antara jam 12 jam 1 atau berapa gitu. Oke. Nah ini kita melewati Jatim Park 2 dan Museum Satwa. Jadi makanya simbol-simbol di luarnya ini satwa-satwa nih ya, satwa-satwa simbol di luarnya. Nah nih tuh pintu masuknya ke Squid Zoo, Museum Satwa. Tuh rame brother. Pandemi tapi enggak apa-apa, itu kan wisata terbuka. Mungkin kalau wisata terbuka agak aman. Nah ini di depan ini adalah Eco Green Park. Eco Green Park ya kolam renang juga sih sebetulnya. Kolam renang juga itu Eco Green Park, masuk sana. Nah sekarang habis ini kita akan memasuki Kota Batu. Kita akan memasuki kota wisata Batu. Jadi inilah jalur alternatif Malang ke Kota Batu lewat alternatif, diawali tadi dari Kecamatan Dau. Nah ini kita masuk nih, habis ini ke Kota Batu. Kota Batu atasnya pasar Batu. Nah kelihatan pertigaannya habis ini. Loh itu pertigaannya sudah. Jadi ya memang Batu nih terkenal dengan banyak banget wisatanya.
Jadi kalau mau ke Batu tidak cukup 1 hari, kalau mau ke semua minimal antara 3-4 hari. Kuncinya sangu sing akeh pokoknya itu dari arah Malang itu. Dari arah Malang itu tadi. Nah, sekarang kita sudah berada di Kota Batu, tapi pinggir. Kalau alun-alun masih di sebelah kanan ya, belok kanan ini nanti ke alun-alun Batu. Tapi kita kan tidak targetnya bukan ke alun-alun, tapi ke pemandian Dewi Sri di Kecamatan Pujon, tepatnya di Pasar Buah dan Sayuran Mantung. Nah nih kalau sudah masuk Batunya ya macet karena banyak yang berwisata. Embong Kembar ini fenomenal juga tuh. Kota Batu di kanan kelihatan banget. Kota Batu. Nah ini nanti ada pertigaan persis notok di Museum Angkut. Museum Angkut Kota Batu itu di depan Museum Angkut, tapi kita belok kanan. Kalau belok kiri itu ke Petik Apel, itu namanya apa? Aduh, Petik Apel itu pokoknya Petik Apel lah ke sana. Nah ini kita ke kanan. Nah ke kanan ini kita sudah mau mulai keluar dari Kota Batu menuju arah ke Pasar Mantung, ke Kecamatan Pujon. Ya Batu macet lagi bro. Nah ini kita berada di perempatan ya. Perempatan kita belok kanan. Kalau lurus itu ke Wana Wisata Panderman. Kalau mau naik ke Gunung Panderman lurus dari sini camp pusat posko ya, posko terakhir kendaraan nanti di desa apa itu, Desa Sapi pokoknya sana. Itu kurang lebih dari sini antara 3-4 kilo lah ya. Kita tadi belok kanan. Nah nanti di depan ini ada perapatan, kita ambil jalur kiri. Kalau ke kanan itu kembali ke Kota Batu. Kita yang ke arah Jombang, karena Pujon itu arahnya sudah masuk ke jalur nasional Malang Jombang ya, Malang Jombang dan Malang Kediri. Kita ambil nanti di perapatan depan belok kiri. Ini kita sudah masuk ke jalur nasional Malang Jombang atau Malang Kediri. Nah ini kita sudah masuk ke daerah Songgoriti ya, daerah Songgoriti. Nah itu para layang yang di kanan itu Gunung Banyak di atas. Kalau yang di kiri Gunung Panderman. Yang di kiri Gunung Panderman. Naiknya tadi ya lewat jalan yang tadi itu. Kalau Songgor itu kan terkenal dengan villa-villa, tempat istirahat. Ya ini pintu masuknya ini loh. Nah di kanan kawasan wisata Songgoriti. Ya ini kawasan wisata Songgoriti ya ini. Jos. Mantap, nanti para layangnya akan terlihat di depan. Itu di atas tuh Gunung Banyak. Gunung Banyak itu adalah tempat startnya untuk wisata para layang. Untuk bisa menuju ke sana nanti lewat jalur Pujon, itu. Kalau ini kita akan ke arah luar kota sudah. Kita udah ada arah ke luar Kota Batu menuju ke Kecamatan Pujon. Oh nih, tuh para layangnya ada yang terbang apa enggak? Kayaknya enggak, ono, sepi kayaknya. Mungkin masih persiapan. Ini, nah itu keindahan. Oh itu rumah-rumah villa-villa di bawah. Oh, villa-villa di bawah terlihat. Itulah keindahan Songgoriti. Sip. Ini di kiri ini hotel baru tapi langsung terkenal, mahal, namanya Jambulowo. Ya ini Jambulowo ya di kiri itu. Nah, Jambulowo Batu Pilar Resort.
baru tapi tempatnya asik sih. Oke, ya inilah keindahan dari Kota Batu. Ini jalur ke arah Payung. Kalau zaman tahun 90-an Payung ini tempat terkenal ini. Ini terkenal banget Payung ini. Tapi sekarang sudah kalah dengan kafe-kafe. Jadi kasihan. Padahal yang babat alas Kota Batu salah satunya ya Payung ini. Tidak tahu kenapa dulu dinamai Payung ya. Mungkin karena dia terlindung oleh cemara, hutan-hutan, mungkin itu apa itu yang terus sejarah dikatakan Payung. Tapi tidak tahu ya, itu kira-kira jariku ae. Nah, ini Payung sekarang sepi banget sekarang Payung, kalah dengan kafe. Kalau orang bilang dulu ini Payung 2 ini, sekarang sepi banget. Payung fenomenal yang terkenal padahal dulu tahun 90-an 2000 lah, tahun 2000 ya sampai 2005 ini terkenal banget ini, terkenal dengan jagung bakar dan roti bakar. Sekarang hancur kalah dengan yang namanya kafe-kafe. Dan anak-anak sekarang sudah males makan makanan tradisional. Sekarang makanannya roti, tidak mau jagung. Nah inilah keindahan gelapnya Kota Batu. Ini saking siang, kalau sore itu bisa berkabut. Ini asik ini tempat ini. Nah ini kita sudah keluar dari Kota Batu, Kabupaten Batu termasuk. Kita masuk lagi ke Kabupaten Malang, karena Kabupaten Malang itu di dalam wilayah Kabupaten Malang itu terdapat 2 kabupaten kota, yaitu Kota Malang dan Kabupaten Administratif Batu. Jadi Malang Kabupaten itu luas banget. Memang dulu aslinya ya Malang cuma satu. Dengan perkembangan zaman, nah ini selamat datang toh di Kabupaten Malang. Memang Kabupaten Malang itu luas banget. Nah di depan ini patung sapi ya. Patung sapi itu kalau belok kiri itu ke Coban Rondo. Coban Rondo, air terjun Rondo kalau orang bilang ya. Coban itu air terjun, Rondo itu ya Rondo mungkin ya janda mungkin ya. Nah ini, nah di depan ini juga kalau belok kiri ke Kafe Sawah. Tapi kita kan ke arah Pujon. Kalau Kafe Sawah itu adanya di Pujon Kidul. Kita udah memasuki nih Kecamatan Pujon. Sebentar lagi nyampe sudah. Nah, ini kabupaten masuk ke Kecamatan Pujon. Ini juga ada flora wisata nih. Flora itu kan tanaman, mungkin wisata tanaman, mungkin di dalamnya sayur mayur, mungkin juga bunga-bunga, kembang-kembang lah. Tapi cocoknya ini buat edukasi nih, untuk pembelajaran. Nah di depan ini pertigaan yang tadi kita lihat di bawah Gunung Banyak, startnya Paralayang. Nah di depan ini startnya, dia belok kanan untuk ke arah Paralayang. Kalau kita ke arah kiri, ke arah Kota Pujonnya. Karena nah, itu banyak orang-orang mau kanan tuh pasti akan ke Gunung Banyak, ke arah Paralayang. Selfie di sana bro. Ini kita udah mau memasuki Kota Pujon ini. Nah, inilah Kota Pujon, Kota Kecamatan Pujon, kota pertanian bro. Karena di sini hasil pertanian banyak dihasilkan di kota ini, termasuk susu. Susu Pujon itu terkenal banget seantero jagat. Nah ini Kota Pujon, kecil tapi ya besar,
tapi besar, jalannya lebar nih. Mungkin karena Pujon ini kecamatan yang kaya ya, jadi dan penuh dengan wisata juga, makanya jalannya lebar banget ya kotanya ini. Ini bisa berapa meter? Bisa 18 meteran ini mungkin. Sip, mantap. Nah, kalau sudah melewati kota Pujon, nah tinggal deket bro. Tidak ada 10 menit kita sudah sampai. Tidak ada 10 menit kita sudah sampai, karena ini udah masuk keturunan ke pasar buah dan sayuran Mantung kalau nggak salah ya. Nah, tuh. Cakep, pemandangannya cakep. Hutan cemara, pinus atau cemara, nggak tahu lah. Dari kemarin memang bingung mempermasalahkan cemara dan pinus. Oh tuh, jalanan kelihatan di bawah bro, kayak di Bogor bro. Jalanan kita naik turun lah di sini, tapi turunannya tidak terlalu ekstrim lah. Oh, buktinya truk besar aja sanggup, berarti tanjakan dan turunnya enteng. Nah, ini di atas itu adalah pasar buah dan pasar sayuran Mantung. Tuh, Agrobis Mantung. Itu besar banget itu. Nah, tapi ada jam-jam tertentu ya memang. Biasanya sore sama pagi. Nah, ini kita sudah masuk di Mantung dan sebentar lagi kita akan memasuki, sudah sampai, sudah di Dewi Sri ya, tempat wisata Dewi Sri. Jadi di situ banyak jualan, kalau untuk grosir kecil, untuk kuliner, untuk pelancong-pelancong, belanjanya nggak usah di pasar Mantung. Kalau pasar Mantung kan partainya partai besar. Kalau kita rumah tanggaan, partainya kecil, kita belinya di tempat wisata Dewi Sri aja. Nah, di mana tempat kolam renang yang akan kita tuju? Iya, di Dewi Sri. Berarti kita sudah sampai. Nah, ini sudah keramaian dari tempat wisata Dewi Sri sudah terlihat. Sebentar lagi kita akan belok kanan. Nah, inilah trip kita hari ini. Trip dari Malang ke tempat wisata Dewi Sri. Tujuan kita mau berenang ya. Jadi mungkin itu sedikit gambaran perjalanan dari Malang ke tempat wisata pemandian Dewi Sri. Oke, mungkin itu saja trip kita hari ini. Kita mau parkir dulu bro. Terima kasih, selamat siang.